Ada cinta jasmaniah, ada cinta persahabatan, ada cinta ketuhanan. Itu biar kenal aja istilah-istilahnya. Cinta jasmaniah itu ya fisik. Ini yang konotasinya pacaran tadi, ketertarikan yang ada hubungannya sama seksualitas. Cinta jasmaniah. Bahasa Yunaninya eros. Bahasa Sangsekertanya kama. Makanya ada kitab seks, filsafat seksnya yang dari India, judulnya Kama Sutra. Ya, Kama Sutra. Kelihatannya dulu pernah kita bahas itu Kama Sutra satu sesi. Alhamdulillah kelihatannya rekamannya nggak jadi. Saya lupa juga slide-nya masih ada apa enggak, tapi itu Kama namanya. Saya membayangkan entah kapan nanti ada 1 bulan penuh kita tidak ngomong cinta tapi ngomong seks. Mungkin ruangannya jangan di sini ya, tidak enak. Ya, kan nanti ada Kama Sutra. Orang Jawa kenal orang Jawa Hindu, asalnya dari India, ada filsafat namanya tantrisme. Kan? Islam fikih kan juga punya konsep seksualitasnya. Menurut saya konsep seksualitasnya Islam agak luar biasa. Kapan-kapan kita bisa bahas itu. Tidak kalah sama Kama Sutra atau tantrisme. Oke, orang Jawa juga punya filosofi sendiri. Kapan-kapan tapi ya kita ngomong itu. Jangan sekarang, besok kalau kalian sudah punya istri. Oke, jadi eros. Kalau Latin ada amor. Makanya ada dewa amor. Dewa amor itu bahasa Latin dari eros. Eros itu dewa cintanya Yunani. Kalau kalian mungkin surfing lihat ada gambarnya. Biasanya simbolnya pakai bayi. Bayi kecil ada sayapnya bawa panah. Itu eros. Padahal nanti dalam mitologinya eros ini tinggi, besar, gagah, ganteng. Karena dia putranya Afrodit. Afrodit ini dewi yang paling cantik, istrinya Ares. Ares dewa perang. Afrodit ini anaknya Zeus, berarti Eros itu cucunya Zeus. Nah, itu cinta jasmania. Hati-hati panahnya Eros itu, kalau kalian sudah kena panahnya Eros, itu sudah kelepek-kelepek, tidak bisa mengelak. Orang jatuh cinta, sebelum kamu jatuh cinta bisa kamu tahan, tapi kalau sudah jatuh cinta itu sudah wallahu a'lam bishawab. Ya, saya pernah ada wali murid itu datang menemui wali mahasiswa, ketemu bahwa anaknya kuliahnya nilainya jatuh gara-gara pacaran. Sumpek tuh itu saya jawabnya, masa tak larang pacaran, masa tak terus ada SK untuk mahasiswa jangan pacaran, kan susah. Ya cuma tak bilang ini aja, Bu, ya anak muda itu kalau belum jatuh cinta dilarang untuk jatuh cinta lebih mudah daripada sudah jatuh cinta dilarang melanjutkan cintanya, itu nilainya pasti lebih jatuh lagi. Kalau tidak percaya ya kamu coba aja. Oke, ya kamu coba jatuh cintalah sama yang pasti kamu ditolak. Nah, terus rasakan efeknya dalam hidupmu. Oke, itu cinta jasmania. Ada cinta yang kalau di Plato levelnya lebih tinggi. Istilahnya dia cinta persahabatan. Kalau ini tidak melihat jenis kelamin, tidak ada hasrat seksual, tapi kalau bahasa Inggrisnya compassion, kasih sesama, cinta alam, itu ada di level kedua.
cinta persahabatan. Bahasa Yunaninya philia. Makanya filsafat itu philia sama sophia. Filosofi, dia sejenis cinta juga. Maka ngaji filsafat itu boleh kamu sebut ngaji cinta. Cuma cintanya bukan cinta jasmania, tapi cinta yang lebih tinggi, philia. Kalau bahasa Sanskertanya itu priyata atau sneha. Bahasa Latinnya delictio. Oke. Yang ketiga, cinta ketuhanan. Kalau cinta ketuhanan itu cintanya Tuhan pada kita yang kita tiru dengan mencintai seperti cintanya Tuhan pada alam semesta. Jadi kita mencintai segalanya atas dasar cintanya Tuhan, karunia Tuhan. Itu namanya cinta ilahiyah. Nanti dicontohkan oleh Robiah, oleh Rumi. Betapa sayangnya Tuhan pada kita, dan kita juga betapa sayang dan butuh kita pada Tuhan. Itu kalau bahasa Yunani namanya agape. Ya, bukan EGP ya. Kalau EGP kan memang gue pikirin. Caritas, karuna, prema. Bahasa Arabnya Rahman. Bahasa Yahudinya Hesed, bukan keset, Hesed. Ya, jadi itu cinta ketuhanan. Jadi ternyata istilahnya beda-beda. Cuma dalam bahasa Indonesia disebut cinta. Jadi kalau ada orang bilang aku cinta padamu, tegaskan dulu itu cinta yang gimana dulu. Cinta yang jenisnya eros apa jenisnya philia apa jenisnya agape. Jenisnya agape itu cinta ketuhanan. Itu yang dalam hadis mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Itu cinta ketuhanan namanya. Tapi kalau ya karena kita sesama manusia, aku sayang kamu, kamu sayang aku, philia itu berarti cinta level 2. Kalau cinta jasmania itu yang eros. Nah, kalau ada orang bilang I love you padamu, jangan salah paham dulu. Jangan-jangan itu cinta yang kedua, yang philia, bukan yang pertama. Oke, jadi jenisnya itu. Awas keliru kalau membaca istilah-istilah. Kalau dalam Islam cinta yang sifatnya jasmania itu sering disebut mawaddah. Ya, jadi kalau makanya orang berumah tangga itu biasanya kan mawaddah, syukur-syukur bisa naik level jadi mahabbah. Kalau lebih tinggi dari itu rahmah. Jangan ujuk-ujuk rahmah. Kalau rahmah dulu tanpa mawaddah, tidak ada ketertarikan jasmania, ya susah kamu nanti berumah tangga. Lihat suaminya kayak temennya, kayak ustadznya, kayak tidak enak. Ada level mawaddah dulu, ketertarikan fisik. Setelah itu mahabbah. Setelah itu baru rahmah, cinta ketuhanan. Maka kalau cintanya naik dari mawaddah ke mahabbah terus jadi rahmah, rumah tangganya langgeng. Tapi kalau tidak naik kelas, mawaddah kok mawaddah terus nggak jadi mahabbah, nanti istrinya umur-umur 50-an sudah bosen, ingin nyari yang baru. Kenapa? Ya karena jasmania, fisiknya kan sudah berubah. Secantik apapun orang umur-umur 50, 60 ya pasti sudah berubah. Makanya saya sering bilang, makanya nyari istri biar langgeng, jangan cari yang cantik. Nyari yang jelek lebih langgeng. Nah, kalau jelek itu kan sekarang kamu nikahi jelek, besok sudah tua ya masih jelek, jadi tidak kaget kamu. Tapi kalau kamu nyari yang cantik ya sekarang cantik, kalau sudah tua berubah jadi jelek. Jadi kalau ingin cintamu langgeng ya jangan nyari yang terlalu cakep.
hidupmu tidak tenang nanti. Waktu muda kamu tidak tenang, waktu tua dia sudah jadi jelek. Oke, cinta jasmania mawaddah naik kelas jadi mahabbah. Kalau mahabbah itu sudah nggak lihat lagi fisik, sudah ada kedalaman. Kalau yang ilahiyah sudah tidak melibatkan yang bercinta lagi, tapi hubungannya sama ketuhanan, orientasinya ke atas. Dan nanti Plato ngajarin itu, bagaimana cinta itu jangan berhenti di jasmania. Meskipun boleh manusiawi kamu suka sama lawan jenis. Bahkan nanti di salah satu kitabnya Plato namanya Phaedrus, Plato itu kan biasanya bukunya pakai dialog. Ada salah satu narasi dari temennya yang menyetujui homoseksualitas di buku itu, cuma nanti dibantah oleh Socrates. Cara mikirnya tidak begitu, katanya Socrates. Oke, nanti kita lihat. Jadi untuk belajar Plato tentang cinta, bukunya tiga-tiganya dialog. Yang pertama judulnya Phaedrus, yang kedua Simposium, yang paling banyak ngomong tentang cinta, yang ketiga Republik, ya, yang sudah diterjemahkan dan tebal. Yang paling banyak ngomong tentang cinta itu Simposium. Simposium itu dialog antara Socrates dan kawan-kawan yang sedang berpesta. Dan beberapa di antaranya mabuk terus ngomong tentang cinta. Itu dalam narasinya Plato. Jadi tradisinya orang Yunani kan lesehan, ngobrol-ngobrol, tapi ngobrolnya berkualitas. Tidak ngomong yang aneh-aneh, apalagi yang hoak-hoak. Sekarang alhamdulillah sekarang hoaknya berkurang. Cuma saya tidak tahu ya apa hoak apa enggak, karena orang-orang posting itu sekarang mesti diawali semoga ini bukan hoak, terus cerita podo ae. Oke, dari Simposium malam ini lebih banyak dari Phaedrus 1-2. Belajar cintanya Plato, perhatikan itu dulu. Ini kemarin di Filsafat Kebahagiaan keluar juga. Jadi hidup kita ini kayak kusirnya, apa itu namanya, pedati, apa ya, kereta. Kudanya 2, cuma itu gambarnya kurang mewakili. Kudanya ada sayapnya nanti. Jadi hidup kita itu kayak orang yang sedang naik kereta. Kudanya 2, ada saisnya dan ada sayapnya. Ini imajinasinya kayak buruk gitu kan, kuda yang ada sayapnya. Oke, ada kuda hitam, ada kuda putih. Kuda hitam ini lambang nafsu-nafsu yang rendah. Rendah itu bukan berarti jelek ya, tapi levelnya rendah. Kita butuh itu, tapi jangan sampai dikuasai. Kalau kuda putih ini hasrat yang levelnya lebih tinggi, harga diri, keinginan melakukan kebaikan dan seterusnya, itu kuda putih. Itu ya bagus, tapi tetap harus kita kendalikan. Kalau tidak kita kendalikan, keinginan baik itu bisa blunder, merusak kita sendiri. Maunya ngasih nasihat orang lain, tapi kalau ruang dan waktu, porsi dan proporsinya nggak pas, itu bisa hasilnya kebalikannya. Itu kuda putih. Jadi dalam diri kita ada dorongan untuk berbuat baik, namanya kuda putih. Ada nafsu-nafsu rendah, namanya kuda hitam. Yang bisa mengendalikan siapa? Saiznya, kusirnya, namanya rasio, akal. Akalnya harus jalan.
akal tidak jalan, maka kuda hitam sama kuda putih bisa tidak karu-karuan. Bisa nabrak kiri, nabrak kanan, bahkan bisa ngerusak keretanya itu sendiri. Terus ada sayapnya. Itulah eros, itulah cinta. Kenapa harus ada sayapnya? Biar kuda ini nggak cuma jalan di muka bumi, nggak cuma hidup apa adanya menghabiskan umur, tapi dia bisa transendensi, bisa naik ke atas, bisa bernilai hidupnya. Untuk bisa bernilai dan punya makna, naiklah ke atas. Maka kudanya butuh sayap. Hidup yang semakin berkualitas dan bermakna. Untuk itu orang butuh cinta. Nanti di belakang banyak dijelaskan kenapa kok untuk yang semacam itu butuh cinta. Kenapa kok kalau tanpa cinta hidup kita biasa-biasa saja. Kayak kereta yang jalannya di bumi saja, nggak bisa terbang, nggak bisa melayang. Jadi bagi kalian yang nggak punya cinta, umurmu habis hanya untuk makan, minum, tidur, nongkrong, weanan. Nggak ada gelombangnya, kamu nggak bisa naik ke atas. Meskipun resikonya memang semakin kamu naik tinggi ke atas, ada resiko kamu jatuhnya lebih sakit. Nggak masalah. Jangan takut tantangan. Itu kan kayak ceritanya Gibran. Di salah satu bukunya Gibran cerita perdebatan antara pohon kelapa sama rumput. Jadi satu ketika ada hujan deras kayak gini. Pohon kelapa itu mentiung kiri, mentiung kanan. Lama-lama rubuh dia. Rubuh ketemu rumput, diketawain sama rumput. Makanya jadi tumbuhan gak usah tinggi-tinggi, cukup jadi rumput saja. Tapi jawabannya pohon kelapa apa? Aku tidak menyesal sekarang tumbang. Aku sudah tahu banyak, aku sudah tahu ada apa di atas, bahkan aku tahu yang ada di sekelilingku semuanya. Aku puas hidupku. Sementara engkau hanya rumput biasa, ngertinya cuma sekelilingmu paling jarak berapa meter gitu aja. Kamu tidak ngerti apa-apa, hidupmu sempit. Meskipun umurmu panjang, karena nggak patah. Umurku sebentar karena aku tinggi, tapi dalam ketinggian itu aku dapat banyak hal. Sekarang mati patah tidak masalah. Nah, itu kamu cari di bukunya Gibran. Saya tidak tahu, nanti pasti ada sesi filsafat cinta kedua. Masih banyak yang belum saya masukkan. Belum ada Nietzsche, belum ada Gibran, belum ada Ghazali, belum ada. Tapi jangan terus-terusan cinta. Ya. Oke, yuk kapan-kapan, tahun depan juga boleh. Jadi itu ya, belajar Plato berarti ini yang pertama-tama harus diingat. Ingatlah, kita ini kayak kereta yang harus dikendalikan oleh akal. Jangan sampai akalnya mati. Bolak-balik saya bilang, kayak katanya Aristoteles itu, manusia adalah binatang yang mikir. Jangan sampai mikirnya ini mati. Karena begitu mikirnya mati, yang tersisa tinggal binatangnya. Dia pengendalinya. Oke, makanya belajarlah filsafat.